Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro dari Sendal Sorongan dengan nomor pokok mahasiswa 101200119. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran piutang. Piutang dagang, piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokok secara kredit. Kalau piutang wesel, jenis piutang ini yaitu piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kredit lebih dari 60 hari. Piutang surat berharga, contohnya biliet giro, jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Kalau piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Piutang usaha, jenis piutang ini adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu antara 30 hingga 60 hari. Berikut ini adalah contoh soal mengenai piutang penjualan. Perusahaan Frankie bernama Kolapoa telah menyusun perkiraan penjualannya selama 6 bulan di tahun depan. Total anggaran penjualan milik Kolapoa adalah pada bulan Januari sebesar 24 juta, Februari sebesar 18 juta, Maret sebesar 22 juta, April 16 juta, Mei 22 juta, dan Juni 18 juta. Kemudian Frankie memprediksikan bahwa tingkat persaingan produknya akan mengalami kenaikan, sehingga ia menentukan porsi anggaran penjualan untuk sistem tunai serta kredit adalah 25% berbanding 75%. Frankie juga membuat sistem bayar menjadi 2 bulan, 60% di bulan pertama serta 40% di bulan berikutnya. Selama berjualan, Frankie menentukan 5% piutang tak terbayarkan. Jadi total keseluruhannya tunai 25%, kredit 75%, dan bad debit 5%. Dan di sini kita dapat melihat rincian anggaran penjualannya. Untuk jumlah total keseluruhannya yaitu di total penjualannya 120 juta, tunainya 30 juta, kredit 95 juta, bad debitnya sebesar 4.500.000 rupiah, dan piutangnya untuk keseluruhannya 85.500.000 rupiah. Untuk rincian pembayarannya 60% ditambah 40%, maka rincian penjualan Januari 60% kali 17.100.000 sama dengan 10.260.000 rupiah. Dan untuk yang 40% kali 17.100.000 rupiah sama dengan 6.840.000 rupiah. Berikut penjualan di bulan Februari, 60% dikali 12.825.000 rupiah sama dengan 7.695.000 rupiah. Dan 40% dikali
Rp12.825.000 sama dengan Rp5.130.000. Lalu penjualan di bulan Maret 60% dikali Rp16.500.000 sama dengan Rp9.900.000. 40% kali Rp16.500.000 sama dengan Rp6.600.000. Penjualan di bulan April 60% dikali Rp11.400.000 sama dengan Rp6.840.000. 40% kali Rp11.400.000 sama dengan Rp4.560.000. Penjualan di bulan Mei 60% dikali Rp16.500.000 sama dengan Rp9.900.000. Dan 40% kali Rp16.500.000 sama dengan Rp6.600.000. Penjualan di bulan Juni 60% dikali Rp12.825.000 sama dengan Rp7.695.000. Dan 40% kali Rp12.825.000 sama dengan Rp5.130.000. Dari data yang sudah dicari, langsung masukkan saja ke tabel berikut. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.